Itu kalau diderita udah lebih dari menurut eh, buku ya, jadi sudah lebih dari 5 tahun, Ya. biasanya dia terjadi kelainan pada pembuluh darah, di mana pembuluh darahnya itu terjadi kebocoran, Ya. kebocoran ya. Kemudian bila dibiarkan, biasanya terjadi pecah, pembuluh darahnya pecah. Sobat Healthier, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Rita Chandra, spesialis mata subdivisi vitreoretina. Kita sapa dulu ya beliaunya. Selamat sore Dr. Rita. Selamat sore. Gimana Dok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Dok ya. Ya. Dok, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita pakai masker dulu ya. Ya. Begini Dokter Rita, saya mendapatkan sebuah email dari salah seorang sobat Healthiers yang mengeluhkan adanya bayangan-bayangan gelap kayak bulat-bulat gitu Dok, pada penglihatannya. Nah, Bapak ini berusia 67 tahun dan ada riwayat diabetes mellitus ya, kurang lebih selama 8 tahun. Nah, Dokter, namun sebelum kita menjawab kasus ini Dok, saya ingin tahu, mungkin juga Sobat Healthier juga ingin tahu ya Dok ya, untuk ruang lingkup kerjanya Dokter Rita ini sebagai spesialis mata pada subdivisi vitreoretina ini bisa mohon dijelaskan Dok? Oke, ya. Jadi vitreoretina itu memang bahasa medis ya. Iya. Jadi mengurusi mata yang bagian belakang. Jadi ada yang mata depan itu mulai dari istilahnya kornea. Kornea memang nggak bisa diawamkan ya. Jadi kornea sampai lensa itu mata depan gitu. Artinya mata yang bagian depan. Kalau yang belakang itu di belakang lensa sampai ke saraf mata. Sampai saraf mata ya Dok ya. Jadi dokter ini lebih spesialisnya itu di bagian yang di belakang ya, dari belakang lensa ke belakang. Ya, baik, memang nggak bisa dilihat dengan mata langsung gitu, susah kan. Jadi memang harus pakai alat supaya kita bisa lihat yang bagian belakang dari mata tadi itu. Oh, memang ada alat khusus lagi ada, ya Dok ya? Ada. Baik Dok, Dokter Rita, sebelum kita membahas berbagai macam gangguan mata dan kasus yang tadi, mungkin Dokter Rita bisa menjelaskan sedikit Dok, bagaimana sih Dok proses melihat itu sehingga kita ini bisa melihat? Oh, Dok? Bisa melihat, ya. Ya, saya akan menceritakan mungkin dengan bahasa yang gampang ya. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu di depan mata kita, itu banyak bagian dari mata yang harus normal. Jadi kalau misalnya salah satu dari organ penting mata ini nggak normal, pasti akan artinya penglihatan kita jadi berkurang. Jadi mungkin saya sebutkan dari bagian mata yang paling depan sampai belakang yang harus normal. Dari depan itu adalah kornea. Kornea itu yang mungkin orang kelihatan hitam-hitam ini namanya kornea. Yang hitam-hitamnya Dok ya. Tapi sebenarnya bening. Hitamnya ini karena dari belakang, dari
organ yang di belakang lagi, sebenarnya kornea itu jernih banget ya. Jernih ya dok ya. Kornea itu mungkin istilahnya itu apa ya, selaput bening mata. Itu namanya kornea. Harus normal. Kemudian kalau ada cahaya masuk ke dalam atau bayangan ya, itu kornea kemudian dia akan ke belakang, tembus terus masuk ke dalam. Itu ada organ namanya ruangan bulat, namanya pupil. Pupil. Jadi ada ruangan rongga itu namanya pupil. Kemudian masuk dalam lagi ada lensa. Jadi ada berapa bagian? Kornea ada, kemudian pupil, lensa. Kemudian masuk lagi ke dalam itu ada cairan namanya vitreous. Itu sudah masuk ke dalam belakang ya, mata belakang. Vitreous itu juga harus jernih. Jadi di mata itu ada cairan memang ya. Yang pertama itu antara kornea dan lensa ada namanya kalau bahasa medisnya itu aqueous humor. Nggak bisa di bahasa Indonesia kan ya, aqueous humor, cairan di situ namanya. Kemudian yang di belakang lensa namanya cairan vitreous. Kemudian sampai masuk lagi akhirnya ke saraf mata. Di situ ada namanya makula. Makula itu adalah di situ tempatnya untuk menerima dari rangsang dari sinar. Sudah paling belakang ya? Paling belakang. Jadi kalau misalnya cahaya dari depan, dari kornea masuk sampai ke makula, normal. Artinya kita bisa melihat dengan normal. Tapi kalau dalam perjalanannya itu sinar masuk dari sini sampai ke makula ada masalah atau organ yang nggak normal, penglihatan kita juga pasti menurun. Jadi banyak organ kadang-kadang kita melihat, mata saya kok nggak apa-apa, itu nggak merah, tapi kok saya nggak bisa lihat gitu. Berarti ada organ di situ yang mungkin nggak normal. Iya. Baik dok. Gitu. Nah, jadi Sobat Healthier sudah mulai ada gambaran sedikit ya dok ya, mengenai beberapa organ mata yang di dalam mata dan bagaimana sih kita bisa melihat ya dok ya. Nah ini dok, kembali ke gangguan seperti kasus Bapak tadi ya dok ya. Ini menurut dokter ini kira-kira gangguannya ini di mana ini dok, atau apa sih dok penyebabnya? Jadi kalau misalnya kita menghadapi pasien yang ada bulat-bulat hitam, ya berpindah-pindah, harus kita perdalam bulatannya itu menetap atau dia berpindah-pindah gitu kan ada ya. Bulatannya kadang bulatannya tetap di lokasi itu, tetap aja. Misalnya dia melirik ke sana tetap di situ, dia melirik ke sana tetap di situ. Ngikuti gitu ya dok ya. Tapi kalau misalnya dia berpindah, kadang hilang, dia kadang ke atas, ke bawah, itu beda lagi. Jadi banyak yang harus kita pertama kali mungkin pertanyaannya kepada Bapak tadi ya, pasiennya itu apa? Dari hal lingkaran aja mungkin banyak yang ditanyakan. Jadi lingkarannya bentuknya kan mulai kapan, kemudian mungkin Bapak itu punya jadi diabetes kan, penyakit bawaannya. Iya, ada. Selain itu juga punya apa, mungkin matanya itu sebelumnya punya minus enggak atau normal, itu banyak. Nanti setelah pertanyaan itu kita akan teruskan ke pemeriksaan gitu. Cuman kalau misalnya Bapaknya punya riwayat kencing manis, wah itu yang harus kita periksa lebih dalam. Jadi harus kita nanti meriksa sampai ke bagian belakang mata tadi yang saya ceritakan. Biasanya kalau orang kencing manis itu sering terjadi kelainan di saraf matanya gitu. Di sarafnya dok. Iya. Apa saja sih kelainan pada mata yang menyebabkan ini tadi dok, ada bayangan-bayangan gelap pada penglihatan seseorang? Iya, memang banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya ada pasien mengeluh, saya ada bayangan dok gitu ya. Tadi saya cerita kalau bayangannya bentuknya gimana gitu ya. Di dalam pertanyaan kita itu mengarah ke banyak banget penyakit yang keluhannya bayangan. Misalnya dari yang tadi Bapak bilang kan diabetes ya, kencing manis,
kencing manis itu menyebabkan bayangan hitam, bisa terjadi kemungkinan perdarahan. Jadi darah yang terjadi pecah ya di dalam cairan bola mata di belakang, memang nggak tampak merah sih kita kalau ini nggak merah mata, nggak kelihatan ya dok? Nggak kelihatan. Cuman bapaknya melihat ada hitam itu, bisa jadi itu suatu perdarahan. Ya, jadi kemungkinan itu. Atau yang kedua adalah suatu mungkin robekan retina bisa. Jadi retina robek, terus dia kayak ada bayangan-bayangan gitu, bisa juga. Jadi mungkin suatu apa ya, lepasnya retina, istilahnya gitu, bisa. Terus yang ketiga bisa juga suatu proses penuaan. Jadi namanya adalah degenerasi. Degenerasi itu proses penuaan pada cairan vitreous. Itu bisa terjadi bunder-bunder gitu, apa bulatan-bulatan bisa. Itu alamiah ya dok ya, karena proses penuaan. Alamiah, ya alamiah. Tapi tidak semua pasien mengeluh seperti itu. Jadi kalau udah biasanya usia di atas 50 gitu, sering pasien mengeluh ada bulatan-bulatan ini ya dok, apa gitu. Meskipun pasien itu bukan diabetes, nggak kencing manis, bisa seperti itu. Jadi penuaan cairan dari vitreous. Kemudian ada juga suatu penuaan juga, tapi pada makula. Makula itu retina tadi itu. Ada makula. Itu juga keluarnya kayak bunder-bunder gitu, bulat-bulat gitu bisa. Rita, ini kira-kira faktor resiko apa saja sih dok yang bisa memperberat keluhan ada bayangan mata, bayangan-bayangan gelap di penglihatan ini dok? Ya, jadi faktor predisposisi atau apa ya istilahnya, faktor yang mempengaruhi atau memperberat dari bayangan itu tadi bisa karena diabetes tadi ya bisa ya, kencing manis. Kedua karena proses penuaan. Yang ketiga karena minus yang tinggi bisa. Minus yang tinggi. Sering pada mungkin pasien-pasien yang besar, jadi minusnya besar gitu, sering juga menimbulkan bayangan-bayangan bulat-bulat gitu. Kadang-kadang mereka mengeluhnya nggak bulat, tapi bisa juga seperti semut gitu, seperti laba-laba gitu. Itu seperti itu. Nah ini dok, keluhannya itu selain dari beberapa macam yang dokter sebutkan tadi faktor risiko itu, ya keluhannya ya sama juga ya dok, yang mirip-mirip seperti itu. Mirip, mungkin iya. Ada tambahan lagi yang mungkin kalau diabetes itu, oh ini ada tambahan ini seperti ini gangguannya atau seperti apa dok? Pada umumnya keluhan di retina atau vitreous ya, keluhannya itu tidak nyeri, tidak merah matanya, kemudian jadi nggak ada keluhan apa-apa, dia keluhannya hanya melihat bayangan. Jadi bayangan bisa bulat, bisa ini, jadi hampir sama. Keluhannya mulai dari kencing manis, minus gitu. Jadi kita tuh menggalinya kadang-kadang dari ini pertanyaan-pertanyaan gitu. Nanti kan mengarah, kadang-kadang kan oh ya begitu dia punya kencing manis, baru kita oh ya punya kencing manis. Nah itu biasanya sudah menjurus, baru nanti kita periksa lagi dari pemeriksaan tambahan kan, kita cek seberapa jauh sih sebenarnya ini tajam penglihatan pasien ini, baru bisa mengarahkan ke situ. Ya biasanya kalau kencing manis biasanya disertai selain bayang-bayang begitu, disertai dengan tajam penglihatan yang menurun, bisa gitu. Jadi nggak jauh gitu ya. Kalau mata miyop kadang-kadang kan hasilnya dengan minus besar dia masih tajam. Tapi kalau misalnya kencing manis biasanya dengan adanya bayang-bayang tadi biasanya terjadi penurunan penglihatan. Bisa seperti itu. Seperti itu ya dok. Baik, Dokter Rita tadi menyebutkan gangguan pada yang bayangan gelap itu pada retina ya dok ya, terutama pada salah satunya pada pasien yang diabetes. Nah ini dokter boleh menceritakan sedikit dok, bagaimana sih dok kok bisa ada timbul bayangan ini terutama pada pasien diabetes ini dok? Diabetes ya? Iya. Jadi pasien kencing manis itu kalau diderita udah lebih dari menurut
buku ya. Jadi sudah lebih dari 5 tahun, biasanya dia terjadi kelainan pada pembuluh darah. Di mana pembuluh darahnya itu terjadi kebocoran, ya. Kemudian bila dibiarkan, biasanya terjadi pecah, pembuluh darahnya pecah. Udah rapuh ya dok ya? Iya, rapuh. Jadi selain pembuluh darahnya pecah, kemudian terjadi pembengkakan juga pada saraf mata, penglihatan. Bayangan yang terjadi pada pasien kencing manis itu bisa terjadi di retina. Retina itu saraf mata. Saraf mata retina itu kan bentuknya seperti membran ya. Jadi seperti selaput begitu ya. Di situ pembuluh darahnya bocor. Kalau sampai mungkin pecah perdarahan, dia akan bisa ke dalam cairan vitreous. Dari cairannya itu jadi berdarah. Ada darahnya. Iya, darah. Jadi kalau pasien itu melihat ada suatu hitam-hitam, ya, bulatan hitam, bisa terjadi di retina atau di cairan mata, di vitreousnya. Kalau masih awal, memang di retinanya saja. Tapi kalau sudah parah, dia bisa ke cairannya vitreous tadi. Nah, jadi kalau diabetes itu kan ada yang masih kayak stadium gitu ya. Jadi ada stadiumnya. Ini stadium yang apa nih? Jadi kalau masih awal itu ada stadium yang masih awal. Istilahnya memang itu kalau bahasa medisnya itu yang belum terjadi proliferatif namanya gitu ya. Namanya non proliferatif diabetik retinopati. Jadi kelainan retina karena diabetes yang masih belum terjadi proliferatif itu bahasanya belum terjadi kerusakan gitu ya. Artinya gitu. Tapi ada juga yang sudah proliferatif diabetik retinopati. Jadi sudah terjadi kerusakan. Ada. Jadi ada dua stadium. Ada dua macam. Iya, dua stadium. Gitu.